sangat penting. Dan seperti yang saya katakan kali lalu, saya semangat untuk merayakan misa karena tidak hanya untuk menghadirkan surga di dunia, tapi terutama banyak orang, umat manusia yang masih menderita di api penyucian, yang perlu kita doakan melalui misa supaya mereka bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Tadi di lagu pembuka saya minta Ina mereka itu cari lagu untuk orang mati yang salah satu solonya berbunyi apa tadi itu? Manusia yang jujur dikenang selalu dan tidak akan takut kabar yang menyedihkan. Itu kalau orang jujur. Dan ternyata jujur itu kalau dalam khotbah tadi pagi saya bilang cuman satu kata yang terdiri dari 5 huruf tetapi punya efek yang kalau dilakukan sangat membahagiakan, kalau tidak dilakukan sangat membahayakan. Kalau dalam permenungan tadi pagi saya bilang jujur itu tentang berpikir lurus, berhati tulus. Dan saya kasih contoh orang kalau judi pasti tidak boleh berpikir lurus dan tidak boleh berhati tulus, baru bisa menjadi penjudi yang menang. Saya kasih contoh tadi cerita dari Om Servas. Waktu ada sopir ambulans yang antar jenazah ke Manggarai beberapa minggu lalu. Dia kejebak kondisi di pelabuhan Labuan Bajo dengan teman-teman yang sedang main kartu. Ternyata dia ikut nimbrung dan habis semua uang transport dan dia tidak bisa pulang, lalu minta lagi ke teman yang antar. Lalu saya bilang, memang dia salah masuk kandang. Di situ kelas berat semua, dan saya setiap kali pulang kampung, kita orang Manggarai ini tahu namanya orang judi memang harus tidak boleh jujur, karena judi itu singkatan dari jujur dilarang. Saya kasih contoh lain begini. Satu kali saya pergi ikut lihat mereka main kan. Di Manggarai kalau ada pesta sekolah, ada orang meninggal, pasti ada main-main kartunya. Jadi satu ini adik saya, juga ada ipar saya, mereka main di satu grup keluarga lah yang main. Mereka itu drum, kan kalau main 13 itu harus ada 6 orang. Tahu ya karolnya? Tahu pesertanya saja, tidak tahu mainnya. Atau tahu juga? Ernest juga pasti tahu lah. Jadi pas mereka main kan cari sun 4 daun. Itu istilah di sananya sun 4 daun itu kalau dapat itu tepo, artinya langsung dapat banyak itu. Apa saja yang ada di meja dapat semua. Jadi adik saya ini dia dapat 5 kartu yang berturut-turut. Nah, ipar ini dia juga punya kartu yang sama 5 daun berturut-turut. Tapi karena dia fokus
pada kartunya, dia lupa kalau ipar ini juga dapat. Akhirnya begitu adik saya kasih turun 5 daun, dia tidak sadar dia juga kasih turun 5 daun. Akhirnya bedo, istilahnya bedo, tada begitu. Tidak jadi diambil uangnya. Draw. Lalu sementara yang lain saya lihat karena draw, begitu dapat kartu yang sama, satunya diam-diam saja supaya bisa diambil sama teman. Setelah itu, setelah main, saya bilang, kamu salah. Judi dan jujur tidak akan pernah menang. Kalau mau menang, harus tidak jujur. Itu namanya judi. Nah, kembali ke ceritanya Om Servas tadi itu. Akhirnya sopir kita dari Lombok habis uangnya di Labuan Bajo, karena memang di situ kumpulan orang tidak jujur. Bayangkan kalau dia 1 orang dari Lombok, temannya 5 dari Manggarai, dan mereka kong kaling kong, habiskah dia punya uang? Nah itu. Jadi dengan ini saya mau mengatakan memang kalau kita berjudi, tidak akan pernah orang sukses karena judi, dan susah bahagia. Kenapa? Karena jujur memang dilarang dalam konteks perjudian. Gitu juga isi togel. Saya pernah ketemu salah satu orang dari Taiwan yang pernah ditawarin jadi bandar untuk judi online ini. Ditawarin di sana. Dia bilang, tidak. Dengan ini saya membunuh orang saya sendiri. Dan Bapak Ibu jangan lupa, banyak kita punya tenaga kerja yang keluar negeri, di sana dijadikan sebagai joki untuk judi online ini, karena banyak peminatnya dari Indonesia. Banyak orang Indonesia yang kena tipu judi online kan. Kemudian dia bersedia, dia tidak mau, karena dia akan membunuh banyak orang di Indonesia dengan cara judi online. Karena otomatis itu harus kita tidak jujur, karena judi online itu begini. Walaupun benar dan cocok nomor yang kita isi, mereka akan bengkokkan supaya tidak pas. Cukup sedikit saja yang kena. Jadi memang perjudian tidak boleh jujur. Kesimpulannya begini, kalau kita hidup dengan lebih banyak berjudi, berarti kita tidak bisa investasi kematian. Karena kalau kita mengutip kata-kata dari lagu tadi, orang yang jujur dikenang selamanya. Orang yang tidak jujur tidak dikenang. Mati sudah kau, daripada tidak jujur terus. Dan yang paling penting, tidak akan takut menghadapi hidup apa tadi? Kabar yang menyedihkan. Orang jujur tidak akan takut. Nah, nanti kalau orangnya judi terus tuh, banyak takutnya dia. Belum lagi dikejar utang orang yang dia pinjam. Jadi penting untuk kita, karena hari ini juga kita merayakan 7 hari meninggalnya Oma Teresia. Kitab suci mengajak kita untuk jangan lupa jujur. Memang berat dan susah, tapi harus coba dilakukan. Karena menurut kitab Sirach, orang yang jujur itu sangat diingat oleh Allah. Gini tadi, persembahan orang jujur melemaki mesbah dan harumnya sampai ke hadapan yang tinggi. Tuhan berkenan akan korban orang yang jujur dan takkan melupakannya. Tuhan berkenan pada korban orang yang jujur dan tidak akan melupakannya. Jadi semakin kita banyak jujur dalam hidup, semakin diingat oleh Tuhan. Maka kalau mati tidak takut. Karena jujur salah satu cara menginvestasi kematian. Referen Mazmur juga bilang, orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Orang yang jujur jalannya, apalagi orang yang menjalani kejujuran, pasti akan menyaksikan keselamatan Allah dan menikmati keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu contoh orang yang jujur dan polos adalah Petrus dalam Injil. Petrus ini kan lugu dan polos ikut Yesus. Dan dia juga lugu dan polos berkeberatan ketika Yesus bilang, susah masuk kerajaan Allah. Dia protes. Kalau susah begini, ngapain kami ikut Yesus? Sudah tinggalkan istri, anak, keluarga, pekerjaan, dan pendapatan. Lalu susah lagi masuk surga. Kan itu bicara orang yang lugu dan polos. Tapi apa kata Yesus? Petrus, hari ini juga engkau mendapat 100 kali lipat dari apa yang kau tinggalkan. Jadi tidak usah takut dengan kejujuran. Dan orang jujur harus berpikir lurus dan berhati tulus. Tidak perlu takut dengan apa kata dan penilaian orang, karena kita tidak hidup untuk dinilai orang, tapi untuk dinilai Tuhan. Seringkali orang yang tulus dan jujur tidak dipedulikan oleh dunia.
karena tidak menjadi aset berharga bagi dunia. Nanti kamu lihat, jadi pejabat, jadi pengusaha, kalau jujur pasti tidak lama dilempar. Karena di situ orang harus bisa mafia, harus memanipulasi supaya bisa tidak jujur. Tapi ada juga beberapa orang Katolik yang saya lihat sangat dipakai oleh orang tertentu karena dia jujur dalam bekerja. Jadi istilahnya emas itu mau masuk di mana saja tetaplah emas. Dan kejujuran adalah emas. Kalau kita tetap jujur, dimanapun akan tetap seperti emas, berkilau, berguna. Tidak hanya untuk di dunia, tapi juga di akhirat. Maka dalam Injil kita menemukan ada dua fungsi dari memberikan diri dengan jujur di hadapan Tuhan dari apa yang dijawab oleh Yesus. Di dunia dapat upah 100 kali lipat, di akhirat juga kita masuk dalam hidup yang kekal. Kan gitu tadi. Jadi ada dua. Pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat, dan pada masa datang akan menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita hidup untuk kini dan masa depan. Tadi bahasa yang sangat bagus dari Scott Hahn yang dikutip oleh Pak Kaling itu menyadarkan saya dan mungkin juga perlu menyadarkan kita bahwa hidup itu punya dua kategori, hidup kini dan kelak. Dan mau kini atau kelak, sama-sama kita butuh surga. Untuk apa setiap kali doa Bapa kami kita minta, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kita pingin surga itu ada di bumi, kita nikmati. Kita sadar nggak itu setiap hari kalau kita berdoa Bapa kami? Ada yang setiap hari ada doa Bapa kami kan? Jangan sampai jadi Katolik tidak pernah doa Bapa kami sehari. Harus. Jadi kita minta itu datang. Datang untuk apa? Supaya kita bisa menikmati surga itu di dunia yang memang kita lihat susah untuk membuat kita mengalami situasi surga. Dunia memang tidak akan pernah memberikan kita situasi surga. Itulah kenapa kita butuh surga itu didatangkan. Dan dalam khotbah kemarin, waktu Oma ini kita rayakan misa di sini, saya bilang apa? Kita bersyukur dan beruntung menjadi orang Katolik. Saya tidak katakan orang Kristiani. Kenapa? Katolik itu spesialnya kunci surga ada di Santo Petrus. Petrus yang kita dengar dalam Injil pada hari ini berbicara dengan Yesus. Petrus yang kepadanya Yesus bilang, di atas padas ini kudirikan jemaatku. Artinya Tuhan mendirikan gereja yang legal dan sah di atas dasar Santo Petrus yang oleh gereja Katolik menjadi paus pertama. Dan tidak hanya tentang kekuatan di dunia ini menjadi dasar gereja, tapi dia diberi kepercayaan untuk menjamin orang masuk surga. Karena orang boleh banyak pingin masuk surga dan mau masuk surga, tapi kuncinya ada di Petrus. Tadi saya ngobrol sama dengan teman-teman OMK waktu mereka latih tablo. Kita akan mendengar khotbah-khotbah sambil saya lari-lari terdengar banyak khotbah. Bulan puasa ini kan bagus khotbah-khotbahnya. Lalu saya mendengar di belakangnya selalu sebut banyak sekali gelar dari pengkhotbahnya. Lalu saya yang begini bilang, saya dengar khotbah banyak tadi, tapi banyak juga gelar di balik orang yang khotbah. Terus mereka bilang, Romo tidak taruh gelar. Saya bilang, gelar itu tidak terlalu penting, hanya bikin Santo Petrus ribet cek nama kita di pintu surga. Pakai saja nama permandian. Kenapa? Kalau banyak gelar, Petrus pusing nanti. Karena tidak ada gelar itu di pintu surga. Yang ada cuma nama selesai baptis. Terus yang berikutnya, kalau saya banyak dan panjangnya gelar tidak terlalu penting, lebih baik saya tidak punya gelar tapi saya banyak berbuat baik. Daripada banyak gelar dan tidak berbuat baik, tidak ada gunanya untuk investasi surga. Lebih baik tanpa gelar tapi banyak berbuat baik. Itulah investasi terbaik menuju surga. Jadi Bapak Ibu, paling penting mungkin untuk kita begini. Surga itu ada di tangan kita karena Tuhan menganugerahkan itu kepada kita. Dan apalagi dengan kita menjadi Katolik, surga itu selalu ditawarkan kepada kita. Tiap hari kan ada misa di gereja Katolik ini. Itu kan tawaran surga di dunia. Dan ini adalah judul buku yang sangat menarik. Dan Scott Hahn menulis buku ini dari pengalaman.
dulu kan pernah saya bercerita, sebelum dia menulis buku ini, yang berjudul Lamb's Supper, The Mass as Heaven on Earth, perjamuan anak domba atau misa adalah surga yang ada di dunia. Sebelum dia menulis ini, dia memiliki pengalaman ikut misa di salah satu kapel di bawah tanah di Amerika. Dia kan seorang pendeta dan pengkhotbah bergelar doktor. Dan kemana-mana dia selalu berkhotbah untuk menghina agama Katolik dan mengatakan misa itu penyembahan berhala. Ngapain diikutin? Satu kali dia ikut di katakombe itu untuk menjadi pengamat supaya dia ada bahan lagi waktu dia berkhotbah untuk menjelek-jelekan gereja Katolik. Dia ikut dari pertama, ikut iramanya, ikut bacaannya. Lama-lama dia ketangkap Roh Kudus. Puncaknya saat imam memecahkan hosti, dan sebelum ini dia, sebelum memecahkan hosti, umat bilang apa? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lalu setelah itu kasih ke umat, lihatlah anak domba Allah. Nah, itu makanya dia tulis ini, perjamuan anak domba dari surga di dunia. Jadi setelah itu besok dia datang lagi, sampai 1 minggu dia terus ikut misa, dan kemudian lama-lama dia kecantol dengan misa, dan akhirnya dia menemukan bahwa bicara tentang perjamuan anak domba di kitab Wahyu, dia 20 tahun belajar kitab Wahyu, tapi dia belum pernah paham apa itu anak domba Allah dan perjamuan anak domba di kitab Wahyu. Hanya karena dia ikut misa, lalu dia paham, ternyata di Katolik ada itu perjamuan anak domba dalam misa. Lalu dia bilang apa? Kamu jadi Katolik dan tidak mencintai misa, itu rugi. Dan kisah perjalanan kembali beliau dari menjadi seorang pendeta dan pengkhotbah ke gereja Katolik itu dilukiskan dalam buku pertamanya berjudul Rome Sweet Home, Roma Rumahku. Maka dia kembali ke gereja Katolik, kemudian dia menulis banyak buku. Dia punya istri dan juga banyak buku yang ditulis. Selain ini doa Bapa Kami juga dia ada tulis. Tapi untuk kita, baik untuk kita ingat bahwa kita bersyukur dan beruntung jadi orang Katolik, karena disitulah surga itu tampak dalam misa. Tadi bahasanya apa? Kita pergi ke surga tidak tunggu kita mati. Kita pergi ke surga tidak tunggu ke Roma atau ke pintu suci. Setiap kali kita pergi misa, kita sedang pergi ke surga. Dan misa adalah surga yang pergi ke dunia. Dan kalau kita mengikuti misa, kita selalu merayakan itu bersama para kudus dan para malaikat di surga di dunia. Makanya seringkali saya bilang apa? Kalau ikut misa, jangan ikut sebagai sebuah rutinitas. Ikutlah itu sebagai kesempatan kita menikmati surga di dunia. Maka tanggalkan pikiran lain, tanggalkan perasaan lain, ikut. Dan seringkali misa itu dinamakan perayaan. Makanya saya itu tidak suka cepat-cepat misa, karena kalau kita merayakan ulang tahun, kita bisa punya banyak waktu banyak. Tapi kalau misa harus setengah jam, cepat, mau kerja. Kita kan tidak baca misa. Kita merayakan misa. Namanya perayaan. Nikmati itu sebagai sesuatu yang membahagiakan. Makanya sering juga saya bilang, saya itu lebih suka misa sendiri karena asik dan enjoy. Saya betul-betul menikmati dari awal sampai akhir, doanya, bacaannya, merenungkannya, menikmati kata-katanya. Dan saya merayakan itu sungguh-sungguh, hal yang membuat saya merasa bahwa ngapain susah cari surga di dunia, misa saja. Dan untuk kita, Katolik selalu mempersembahkan orang setelah mati melalui misa. Sebuah simbol bahwa kita mau mengantar dia ke surga. Itulah tadi kenapa saya bilang, kenapa perlu bangga jadi Katolik, dan kenapa kita perlu jaga kekatolikan ini sampai mati. Waktu saya berkhotbah tentang itu di 1 minggu lalu, di TikTok kan saya upload. Ternyata banyak penontonnya, 6.000 lebih penontonnya di TikTok. Kalau di YouTube itu 1.000 lebih. Tadi saya lihat sudah 1,3 berarti 1.300-an orang. Dan ada perdebatan juga di situ. Di TikTok paling banyak perdebatan. Ada yang bilang, ya pokoknya macam-macam lah namanya di medsos. Tapi untuk saya begini, dengan kita bilang kita bangga jadi Katolik karena surga selalu ada dalam misa, karena memang hanya gereja Katolik yang punya misa.
Hanya dalam gereja Katolik kita diantar kembali ke surga melalui misa. Kita tidak bicara bahwa orang lain tidak punya kans masuk surga. Tidak. Itu kan iman. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa saya sendiri bangga jadi Katolik bukan karena saya jadi imam, tapi karena saya percaya kepada Dia ini yang turun dari surga. Dia rela disalibkan untuk mengantar kita kembali ke surga. Dan Yesus adalah orang dan nabi besar yang berani untuk mengatakan, saya itu bukan dari dunia, saya datang dari surga. Aku datang dari Bapa, aku datang ke dunia supaya saya mempersiapkan kamu. Nanti saya akan kembali kepada Bapa, dan di hadapan Bapa saya akan mempersiapkan tempat bagi kamu, supaya di mana saya berada, kamu juga berada bersama dengan aku. Dan Yesus bilang apa? Waktu kita misa 40 hari di Pak Antoni ya. Ya, Antoni. Waktu saya bilang apa? Bacaan suci waktu itu bilang begini. Yesus bilang, kalau kamu melupakan dan menyangkal aku di dunia, aku pun juga akan melupakan dan menyangkal kamu di hadapan Bapa. Ini kata Yesus dalam Injil waktu itu. Jadi Bapak Ibu, hiduplah dengan iman akan Yesus. Jangan takut untuk selalu percaya kepada Yesus, karena hidup bukan hanya tentang hidup di dunia. Kita hidup di dunia hanya sementara. Kata pemazmur, usia kita 70 atau 80 tahun jika kuat. Syukur kalau lebih. Oma ini berapa ini ya? 78, lagi 2 tahun jadi 80. Jadi itu usia yang normal untuk manusia. Selanjutnya, bertahun-tahun kita hidup di mana? Daripada terus jadi gentayangan dan jiwa tidak tenang, lebih baik cepat aman di surga kan? Dan hidup yang tidak ada akhirnya itu ada di surga. Tinggal Anda pilih. Mau foya-foya di dunia tapi di akhirat kita tidak bahagia, atau nggak apa-apa kita menderita di dunia, tapi akhirnya kita bahagia abadi di surga. Inilah gunanya iman, inilah gunanya Ekaristi, dan semoga Anda punya waktu untuk membaca ini, atau kalaupun tidak, boleh berbincang-bincang dengan Romo. Kenapa misa itu sangat penting, dan seperti yang saya katakan kali lalu, saya semangat untuk merayakan misa, karena tidak hanya untuk menghadirkan surga di dunia, tapi terutama banyak orang, umat, manusia yang masih menderita di api penyucian, yang perlu kita doakan melalui misa supaya mereka masuk surga. Masih ingatkan 2 cerita yang saya ceritakan waktu itu dari yang diceritakan oleh Pater Padepio. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita hadir dalam perayaan ini. Yakinlah kita sedang merayakan perjamuan Ekaristi di dunia ini dari surga. Dan dengan doa ini kita berharap Oma Tresia kembali ke pangkuan surga. Di hadapan surga, dia menikmati perjamuan anak domba abadi. Akhirnya, saya merasa bahwa karya roh dan roh lah yang mempertemukan dan mempersatukan kita. Ketika di awal misa, Pak II baca kata-kata Scott Hahn dari buku yang berjudul ini. Dan saya juga tadi sebelum datang, tiba-tiba saya memutuskan bahwa kesula yang ini. Padahal ada satu yang lain lagi yang saya sudah mau lipat. Tapi saya berpikir, saya pakai yang ini sajalah. Ternyata sinkron. Sampai di sini kita dipertunjukkan buku yang berjudul Lamb's Supper, dan itu adalah gambar yang ada di kasula ini. Pentingnya perjamuan anak domba untuk membuat kita dibawa ke surga, dan surga dibawa kepada kita. Selamat jalan dan selamat berbahagia di surga untuk Oma Tresia Putubati. Semoga pantas menikmati perjamuan anak domba bersama Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, karena bersama Yesuslah kami kembalikan Oma ke pangkuan Allah, dan jadilah pendoa untuk anak-anak, cucu, seluruh keluarga, dan kami semua yang ditinggalkan, untuk di dunia ini juga kami bisa menikmati kebahagiaan hidup. Semoga Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.